Betlehem Beshem Hamasiah. Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, pagi ini saya ingin membahas lagi tentang Donditan yang sok tahu itu, ya. Nah, kali ini saya akan membahas videonya yang berbicara tentang 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, apa saja yang dia katakan tentang 4 Injil ini? Nah, mari kita simak videonya. Kitab ini ada 27 kitab, ya. Ini punya orang Kristen, ya. Ini yang disebut dengan Perjanjian Baru. Isinya mulai dari Matius sampai kitab Wahyu, yang menceritakan tentang kehidupan Yesus Kristus atau kita kenal dengan Isa Al-Masih. Itu hanya 4 kitab, namanya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya. Dari 4 kitab ini yang dianggap, ini kalau di sini kan ditaruhnya kan Matius paling depan, ya. Berarti orang-orang menganggap bahwa yang ditulis ini Matius dulu, gitu kan. Ternyata menurut ahli-ahli Perjanjian Baru, yang ditulis pertama kali itu yang Markus, ya. Kalau urutannya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata yang ditulis lebih dulu yang Markus. Jadi harusnya Markus paling depan, gitu kan. Markus ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi, sesaat sebelum bait suci atau Haikal Sulaiman yang kedua diruntuhkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Kemudian penulis Matius dan Lukas kira-kira 10 tahun kemudian, ini dia baru menyadur, ya, menyadur dari Markus. Jadi yang ada di Matius itu 80%-nya dari Markus, 60% di Lukas itu dari Markus. Ya, ini 3 kitab, karena yang 2 menyadur, ketiganya mempunyai banyak cerita yang sama, sehingga disebut sebagai kitab sinoptik. Ya. Yang terakhir kitab Yohanes ditulis kira-kira di akhir abad pertama. Nah, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru, ya, dari kalangan Kristen sendiri, ternyata dari keempat gospel ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini penulisnya tidak ada diketahui siapa namanya. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini ternyata nama-nama yang diberikan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Bayangkan, pertama Santo Papias tahun 130 Masehi memberi nama Matius dan Markus. Kedua, Santo Irenaeus di tahun 185 Masehi memberi nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat-empatnya tidak ada pengakuan penulisnya. Saya bernama Matius, saya bernama Markus, tidak ada. Jadi keempat penulisnya adalah anonim, gitu ya, tidak ada nama penulisnya. Nah, padahal keempat ini, kitab ini saja yang menceritakan tentang kehidupan Yesus. Ya, itulah video dari Donditan. Jadi yang dia persoalkan di sana, kalau saudara perhatikan baik-baik, adalah Markus itu yang ditulis lebih dahulu dari Matius. Tapi mengapa dalam urut-urutan Injil-Injil kita, Matius yang justru ditaruh paling depan? Jadi seolah-olah dia mau berkata bahwa penempatan Matius paling depan itu, mungkin orang Kristen mengira, atau para penyusun Alkitab itu mengira bahwa Matiuslah yang ditulis terlebih dahulu, dan sekarang dia membuka ketidakmengertian orang Kristen ini bahwa sebenarnya Markuslah yang ditulis lebih dahulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia mengatakan bahwa Injil Markus yang ditulis lebih dahulu, dan ada kesamaan cerita atau kisah di dalam Injil Markus dengan Injil Matius dan Lukas yang ditulis kemudian, dan itu menunjukkan bahwa Matius dan Lukas itu menyadur tulisan dari Markus. Itu hal kedua. Lalu hal yang ketiga, dia mengatakan bahwa sebenarnya para penulis Injil itu anonim. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak dicantumkan bahwa itu penulisnya demikian. Itu hanya nama yang diberikan oleh bapak gereja seperti Papias, Irenaeus. Padahal sebenarnya itu anonim. Nah, jadi dengan kata lain, dia lalu mau berkata bahwa cerita tentang Yesus, kisah tentang Yesus itu kan hanya ada dalam 4 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan kalau
Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sebenarnya penulisnya anonim yang tidak diketahui siapa sebenarnya, maka mungkin kalau dilanjutkan dia akan berkata bahwa kisah tentang Yesus itu diragukan atau bahkan tidak bisa dipercaya karena dari sumber-sumber yang tidak jelas. Nah, itu kira-kira sok taunya dia tuh di situ. Nah, saya akan jelaskan 3 hal ini. Pertama adalah soal Matius itu ditempatkan pada urutan pertama dari urutan Injil-Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, apakah penempatan Injil Matius terlebih dahulu itu karena orang Kristen tidak tahu bahwa Markuslah yang ditulis lebih dahulu? Tidak, saudara. Ya, kita sangat tahu bahwa Markus itu adalah Injil yang ditulis lebih dahulu daripada Matius, Lukas, dan Yohanes. Nah, tapi mengapa kalau memang Markus ditulis paling awal, mengapa bukan Markus yang dijadikan Injil nomor 1 di dalam urutan Injil-Injil, 4 Injil itu, tapi malah Matius yang dijadikan nomor 1? Nah, sebenarnya penempatan urutan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan penempatan karena urutan kronologis mana yang lebih dahulu ditaruh di depan. Kalau kita mau bicara lebih luas di dalam Perjanjian Baru, bahkan ada surat-surat Paulus yang jauh lebih tua daripada Markus, ya. Surat Galatia itu termasuk surat yang sangat tua, sangat awal, ya. Bahkan surat-surat Paulus itu sudah banyak beredar sebelum ada Injil-Injil. Tapi mengapa tidak ditempatkan pada urutan pertama di dalam Perjanjian Baru kita? Nah, itu menunjukkan bahwa memang urutan-urutan kitab dalam Perjanjian Baru itu tidak disusun berdasarkan kronologis waktu mana ditulis lebih dulu lalu taruh di depan. Tidak. Itu yang Donitan mungkin tidak paham itu, ya. Nah, sekarang kita bicara soal 4 Injil saja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa sebenarnya masing-masing Injil itu ditulis tujuannya siapa, audiensnya atau pembaca pertama yang diharapkan itu siapa. Nah, itu 4 Injil itu beda-beda. Nah, Markus itu ditulis untuk orang-orang Kristen di Roma, untuk menekankan bahwa Yesus itu adalah hamba yang melayani, ya. Sementara itu Lukas itu menunjukkan Injilnya untuk orang-orang non-Yahudi. Kalau Yohanes itu menunjukkan Injilnya untuk orang Yahudi plus orang non-Yahudi. Lalu bagaimana dengan Matius? Matius menunjukkan Injilnya untuk orang Yahudi. Jadi ada Injil untuk orang Yahudi, ada Injil untuk orang non-Yahudi, dan ada Injil untuk orang Yahudi sekaligus non-Yahudi. Nah, disinilah kita melihat bahwa Matius itu menunjukkan Injil kepada orang Yahudi. Itu dibuktikan dengan apa? Dia banyak sekali mengutip ayat-ayat Perjanjian Lama. Waktu dia bercerita tentang Yesus, dia selalu mengaitkan dengan ayat Perjanjian Lama. Demikianlah supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi. Dia mulai rujuk ke Perjanjian Lama. Nah, itu artinya para pembacanya itu adalah orang yang mengenal Perjanjian Lama. Karena itu dia mau membuktikan bahwa sesungguhnya Yesus dari Nazaret itulah Sang Mesias yang dibicarakan di dalam nabi-nabi Perjanjian Lama itu. Nah, kalau dia mengacu kepada itu, maka seharusnya kita bisa lihat bahwa memang itu untuk orang Yahudi. Karena orang non-Yahudi kan tidak ngerti apa-apa tentang Perjanjian Lama, nubuatan-nubuatan para nabi. Lalu bagaimana mereka bisa melihat apa yang ditulis oleh Matius itu sebagai argumentasi yang menguatkan bahwa Yesus adalah Mesias itu. Dari ciri itu kita bisa lihat bahwa memang Matius itu membuat Injilnya untuk orang Yahudi, untuk menegaskan bahwa sesungguhnya Yesuslah Sang Mesias itu, Yesuslah Raja yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama. Nah, kalau begitu kita lihat Alkitab itu kan ada Perjanjian Lama. Setelah Perjanjian Lama datang, lalu kita punya Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ini kan untuk orang Yahudi, ya. Aslinya untuk orang Yahudi. Lalu kita bisa melihat bahwa sekarang para murid yang percaya kepada Yesus ini di dalam Perjanjian Baru, kita butuh sebuah jembatan untuk menghubungkan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, kalau dipakai Markus yang pertama ditulis lalu Markus ditaruh nomor 1, nah ini kan langsung bicara Markus kan untuk orang-orang di Roma. Yang mana nyambung?
Karena Matius itu adalah Injil yang ditujukan pada orang Yahudi, makanya Matius ditaruh nomor 1 sebagai jembatan penghubung antara semua nubuatan dalam perjanjian lama dengan semua penggenapannya di dalam Kristus. Karena alasan itulah Matius ditaruh pertama. Jadi Matius ditaruh pertama itu bukan karena kita tidak tahu bahwa kita mengira bahwa Matiuslah yang ditulis pertama. Nah, itu kan asumsi yang hanya ada di kepalanya Doditan saja yang so tahu itu, ya. Jadi kita tahu bahwa Markus itu ditulis pertama, tapi alasan teologislah yang menyebabkan penyusunannya Matius ditempatkan pertama dan bukan Markus yang ditulis lebih dulu itu. Ya, paham ya? Nah, sekarang yang kedua, soal Matius dan Lukas yang ditulis belakangan itu menyadur dari Markus. Nah, saudara perlu ketahui bahwa itu memang benar ya, tapi penjelasan Doditan ini tidak lengkap ya. Saya nggak tahu dia nggak ngerti atau dia ngerti tapi sengaja tidak menjelaskan untuk memberikan kesan negatif terhadap Injil-Injil itu. Dan saya kira yang kedua itu yang lebih masuk akal ya, karena dia bilang bahwa 80% dari Injil Matius dan Lukas itu saduran dari Markus. Nah, Markus ditulis pertama kali. Nanti menyusul Matius dan Lukas. Tapi ingat bahwa Matius dan Lukas itu juga mempunyai sumber lain selain Markus. Mereka menjadikan Markus sebagai sumber yang terlebih dahulu. Itu sama seperti kita kan mau menulis satu topik tertentu kan, lalu kita mencari referensi atau buku-buku yang telah ditulis terlebih dahulu, lalu kita menjadikan itu sebagai kutipan misalnya dalam penulisan ilmiah ya. Nah, itu hal yang wajar karena Alkitab itu berbeda dengan klaim-klaim yang di dalam Islam bahwa Al-Quran itu turun langsung dari surga ke bagaimana. Tidak ya, Alkitab itu ditulis di dalam sejarah. Nah, karena itulah saksi mata dan lain sebagainya itu harus dicari tahu. Seperti Lukas waktu menulis Injil Lukas, saudara baca di dalam Lukas pasal 1, itu dikatakan bahwa sebelum menulis Injilnya, Lukas itu mewawancara semua saksi mata yang ada. Bahkan mungkin tulisan-tulisan yang terlebih dahulu ada. Nah, salah satunya adalah Markus. Maka Injil Markus itu dipakai sebagai sumber atau referensi, tapi bukan satu-satunya sumber, hanya salah satu saja. Karena Matius dan Lukas itu ya selain mengambil dari Markus, tapi mereka dua pasti punya sumber yang lain. Di dalam studi biblika itu disebut sebagai sumber key dari bahasa Jerman Quelle. Quelle itu artinya sumber, hanya tidak diketahui itu sumber apa. Nah, maka kita bisa melihat ya bahwa ada bagian-bagian yang ada di dalam Injil Matius dan Lukas, tapi tidak ada di dalam Injil Markus. Misalnya apa? Misalnya doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami ada di Matius, ada di Lukas, tapi tidak ada di Markus. Itu berarti bahan tentang doa Bapa kami itu tidak mungkin diambil dari Markus. Pasti ada sumber lain. Ya, dan ingat bahwa kalau Lukas, mungkin kita pikir, Lukas dapat dari mana? Tapi Matius ini kan rasul, murid Yesus langsung. Markus yang menulis pertama itu dia bukan rasul, dia muridnya, anak rohaninya Petrus. Ya, tapi Matius ini rasul, maka dia pasti diajar langsung oleh Yesus dan dia tahu doa Bapa kami. Tapi begitu dia lihat tidak ada di Markus, dia mencatatnya. Jadi dia bisa ambil bahan itu mungkin dari tulisan lain terlebih dahulu, atau bahkan dari pengetahuan dia sendiri tentang doa Yesus yang adalah memang dia muridnya kok. Itu doa yang diajarkan oleh gurunya. Selain itu, Matius dan Lukas itu juga mempunyai sumber unik. Sumber unik ini maksudnya adalah Matius punya sendiri, Lukas punya sendiri. Itu dibuktikan dengan ada bahan yang hanya ada di dalam Matius, tidak ada di Lukas, juga Markus. Atau Lukas mempunyai kisah yang tidak ada di Matius, tidak ada juga di Markus. Nah, contohnya apa? Misalnya ya, yang ada di dalam Matius tapi tidak ada di Lukas, tidak ada di Markus juga. Misalnya kisah tentang orang Majus. Itu nggak ada di mana-mana, itu hanya ada di Matius saja. Dan itu menunjukkan Matius mempunyai sumber unik. Ya. Lalu di Lukas
Lukas juga punya sumber unik di mana itu tidak ada di Markus, tidak ada di Matius. Misalnya adalah cerita tentang orang Samaria yang murah hati, atau juga kunjungan Yesus ke rumah Marta dan Maria. Nah, itu tidak ada. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal materi dari Injil-Injil, maka Markus menulis lebih dulu, pasti ada sumbernya, ya. Dan sumbernya itu kelihatannya adalah Petrus, karena dia adalah anak rohaninya Petrus, juru tulisnya Petrus. Nah, sementara Matius dia menggunakan sumber dari Markus, nah tapi dia juga punya sumber unik yang lain, ya, yang mungkin sama dengan Lukas atau juga ada yang beda dengan Lukas. Demikian juga dengan Lukas. Lukas itu mengambil dari Markus yang sudah ada lebih dahulu, tapi dia juga bisa mengambil dari Matius yang sudah ada lebih dulu juga dari Lukas, atau juga dia punya sumber yang lain. Nah, sementara itu Injil Yohanes itu ditulis paling akhir abad pertama, dan itu ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri. Banyak catatan tentang Yesus, terutama perkataan-perkataannya yang tidak ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas. Ingat bahwa Yohanes ini rasul yang mati paling terakhir. Waktu Yohanes hidup dan melayani, pasti dia sudah tahu adanya Injil Markus, Matius, Lukas. Tapi di ujung hidupnya, ya, dia melihat ada hal-hal penting, ada perkataan-perkataan penting dari sang guru yang tidak dicatat atau masuk dalam Markus, Matius, dan Lukas. Dan karenanya dia mencatat banyak pernyataan Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu, akulah pokok anggur, akulah gembala yang baik. Dan banyak pernyataan lain. Tidak ada kan di dalam Matius, Markus, Lukas. Nah, maka itulah 4 Injil kita. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa mengapa kita sampai harus punya 4 Injil. Karena tadi saya sudah bilang, audiensnya atau sasarannya beda-beda. Tapi temanya juga beda. Ya, Matius misalnya, dia itu mau menekankan Yesus sebagai Mesias, sebagai Raja. Kalau memang Mesias itu sebagai Yesus itu Mesias atau Raja orang Yahudi, kan Raja itu kan harus punya silsilah jelas dari orang Yahudi. Makanya Matius mencatat silsilah Yesus sampai Abraham, supaya menekankan dia memang keturunan orang Yahudi. Dia banyak mengutip perjanjian lama untuk menunjukkan Yesus itu adalah jawaban dari nubuatan-nubuatan para nabi. Ya. Markus itu temanya adalah Yesus adalah hamba yang melayani. Karena dia hamba yang melayani, maka Markus dimulai dengan buka pasal 1 langsung tentang pelayanan Yesus. Yohanes Pembaptis, Yesus, dan seterusnya. Tidak ada kisah tentang kelahiran Yesus dan lain-lain, tidak ada silsilah. Kenapa? Karena tidak ada orang peduli dengan cerita tentang kelahiran seorang hamba, seorang budak, silsilah seorang budak dari mana. Lukas itu memberitakan Yesus sebagai manusia. Kalau dia manusia, maka dia harus ada kisah kelahirannya. Maka dikisahkanlah kisah kelahirannya, bagaimana hubungan dia dengan manusia pertama di dunia, Adam. Makanya Lukas bikin silsilah Yesus sampai ke Adam sana, paling tinggi. Kalau di dalam Matius sudah bandingkannya, silsilah Yesus tuh mentok sampai di Abraham. Karena Matius tidak punya kepentingan di atas Abraham. Karena Abraham adalah bapak orang Yahudi. Makanya Matius juga ada banyak cerita tentang kelahiran dari seorang raja. Sementara Yohanes itu menekankan Yesus sebagai Allah. Maka dia mulai dengan ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ayat 14 baru firman itu jadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ini Allah. Kalau Allah kan Allah tidak perlu lahir, makanya nggak ada cerita tentang kelahiran Yesus dalam Injil Yohanes. Kalau namanya Allah, Allah tidak punya silsilah, makanya Injil Yohanes tidak menceritakan tentang atau menulis tentang silsilah Yesus. Nah, jadi kita bisa lihat dengan 4 Injil itu kita komplit. Yesus sebagai Mesias atau Raja, Yesus sebagai hamba yang melayani, Yesus sebagai manusia sejati juru selamat dunia, dan Yesus sebagai Allah. Jadi kita bersyukur punya 4 Injil ini. Nah, jadi itu penjelasan lengkap. Omongan sepotong yang diberikan Don Ditan itu, ya, itu saya nggak tahu, itu hanya kasih sepotong karena dia memang hanya taunya sepotong, atau memang dia sengaja tidak berinformasi untuk memberi kesan bahwa wah, ini Alkitab ini hanya sadur dari sini, sadur dari sana, dan anonim, tidak bisa dipercaya. Nah, itu kelihatannya yang dia maksudkan. Nah, tapi biarlah saya jelaskan ini supaya kita orang Kristen paham apa yang kita percayai. Ya, itu kedua ya. Sekarang yang ketiga, ini adalah soal omongan Don Ditan bahwa Injil-Injil itu anonim. Ya. Dalam aslinya itu tidak dicantumkan, oh saya Matius, saya Markus, saya Lukas, saya Yohanes. Tapi itu nama-nama yang diberikan oleh bapak-bapak gereja.
ya harus diakui saudara ya, bahwa memang di dalam Injil yang asli itu tidak ada nama penulisnya. Nah, tapi apa yang dikesankan oleh Don Di Tan ini adalah bahwa para bapak gereja itulah yang sebenarnya ini nggak ada nama, nggak tahu, semua nggak tahu siapa penulisnya. Bapak gereja ini yang kasih nama. Jadi dengan kata lain itu hanya ambil sembarang nama lalu dikasih. Nah ini salah saudara, ya ini salah karena memang rujukan terhadap Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu datang dari bapak gereja seperti Papias, Irenaeus, dan juga Origenes. Tapi mereka bukan mengarang nama buat penulis yang tidak diketahui. Mereka tahu persis siapa yang menulisnya. Dan mereka meninggalkan catatan buat kita berdasarkan pengetahuan gereja perdana. Dengan kata lain, gereja mula-mula itu tahu yang menulis Injil Matius itu Rasul Matius. Yang menulis Injil Markus itu adalah Markus, muridnya atau anak rohaninya Petrus. Yang menulis Injil Lukas itu Lukas, tabib Lukas, temannya Paulus. Yang menulis Injil Yohanes itu ya Rasul Yohanes. Mereka semua tahu, di awal gereja semua tahu. Ya. Lalu para bapak gereja itulah yang melaporkan, menginformasikan hal itu, bukan mengambil-ngambil sembarang nama. Nggak tahu siapa, tapi pakai nama apa ya, Matius saja lah, pakai nama apa ya, Markus saja. Bukan begitu. Tapi itulah yang dikesankan oleh Don Di Tan. Nah sekarang saudara, saya akan menyinggung 3 orang ya yang memberikan informasi tentang para penulis Injil itu. Nah, yang paling pertama itu adalah Papias, dan Papias ini adalah uskup di Hierapolis. Nah, dia itu hidup antara tahun 60 sampai 130. Jadi ini abad yang sangat awal. Lihat, kalau begitu kita bisa lihat bahwa waktu Papias hidup itu masih rasul-rasul itu masih hidup. Ya, rasul-rasul masih hidup. Yohanes saja mati di ujung tahun 90, sedangkan Papias hidup tahun 60. Ya, dari lahir 60 sampai 130. Nah, jadi Papias inilah dia membuat sebuah karya tulisan yang panjang tentang perkataan Tuhan, Exposition of the Saying of the Lord. Tapi sayangnya karya ini sudah hilang. Kita bisa tahu bahwa Papias menulis itu dari kutipan-kutipan bapak-bapak gereja seperti Eusebius. Itu memberikan keterangan bahwa memang Papias itu pernah menulis kata-kata itu. Ya. Nah, di dalam Exposition of the Saying of the Lord itu kita lalu mendapatkan informasi dari Eusebius itu bahwa Papias itu memang menjelaskan bahwa Markus itu yang adalah murid atau anak rohaninya Petrus sekaligus penerjemah Petrus, dialah yang menulis Injil Markus. Juga Papias itu melaporkan bahwa Matius sang rasul itulah mula-mula menulis Injil di dalam bahasa Ibrani atau Aram yang nanti juga diterjemahkan ke bahasa Yunani. Itu menurut keterangan dari Papias. Nah, pertanyaan sekarang adalah bahwa ini bagaimana atau mengapa kita harus percaya Papias? Karena begini, Papias ini dia siapa? Dia murid dari Rasul Yohanes. Rasul Yohanes itu murid dari Yesus. Nah, Yohanes itu punya murid Papias ini. Jadi kita bisa lihat bahwa Papias itu tidak mungkin mengarang-arang cerita. Dilihat dari waktu hidupnya dan siapa dia, yaitu muridnya Rasul Yohanes. Informasi yang dia berikan itu sangat jelas tentang para penulis dari Injil itu, yaitu Markus dan Matius. Lalu bapak gereja keduanya adalah Irenaeus di dalam tulisannya Against Heresies, melawan bidat-bidat atau ajaran-ajaran sesat. Ingat, si Irenaeus ini hidup dari tahun 130 sampai tahun 202. Jadi awal abad yang kedua ya. Dan dia menulis Injil, dia menjelaskan bahwa Matius menulis Injil untuk orang Yahudi. Markus menulis berdasarkan ajaran Petrus. Lukas menulis untuk orang Yunani berdasarkan informasi dari Paulus. Dan Yohanes menulis Injil terakhir untuk memperlihatkan kealahan Kristus. Itu adalah informasi yang kita dapat dari Irenaeus.
Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa percaya Irenaeus ya? Irenaeus ini adalah uskup di Lyon, Prancis, dan dia murid dari Polikarpus. Polikarpus ini murid dari Yohanes, Rasul Yohanes. Jadi Yesus punya murid Yohanes. Tadi Yohanes punya murid Papias, tapi sekarang Yohanes juga punya murid Polikarpus, dan Polikarpus punya murid Irenaeus. Maka kita bisa lihat mereka ini adalah lingkaran dalam para rasul itu ya, murid-murid langsung, cucu murid, sehingga ungkapan mereka, kisah mereka sangat layak dipercaya. Berikut juga ada Origenes. Origenes juga dia menegaskan urutan atribusi Injil yang sama. Matius ditulis oleh Matius, Rasul. Markus ditulis oleh anak rohaninya Petrus itu. Lukas ditulis oleh tabib Lukas. Sahabatnya Paulus Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes yang adalah murid Yesus. Itu Origenes hidup tahun 185 sampai tahun 253. Dia adalah salah seorang teolog Kristen terbesar pada abad yang ketiga, dan dia banyak menulis tentang tafsiran Alkitab dan juga teologia sistematika. Bagaimana kita bisa percaya Origenes? Karena Origenes adalah seorang peneliti yang sangat, dia seorang yang sangat teliti dan sangat berhati-hati di dalam memberikan atribusi. Dia sering memeriksa berbagai macam pandangan, dan dia tidak segan-segan menolak satu pandangan yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang ada. Jadi dari sini kita bisa lihat, bukan karena Injil-Injil itu semua orang dari awal tidak tahu siapa yang menulis, lalu ini para bapak gereja ini ambil sembarang nama, kasih nama Matius, kasih nama Markus, kasih nama Lukas, kasih nama Yohanes. Bukan ya, mereka semua tahu ya. Gereja perdana tahu, karena itu sumber Injil yang dipakai secara luas di dalam gereja mula-mula, tidak diragukan. Tapi kita mendapatkan informasi karena kita kan hidup 2000-an tahun setelah itu. Tapi kita bersyukur bahwa ada peninggalan keterangan dari bapak-bapak gereja itu, dari murid para rasul atau cucu murid para rasul, tentang siapa-siapa saja penulis. Jadi tidak diragukan soal Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah para penulis dari 4 Injil yang kita percaya sekarang. Nah, jadi sekarang sudah mau pikir, kalau saya sudah jelaskan tentang Papias, murid Rasul Yohanes, Irenaeus, cucu murid Rasul Yohanes, Origenes, teolog terkemuka dan orang yang sangat teliti di dalam menulis dan hidup di abad-abad awal gereja. Lalu saudara bandingkan dengan Donditan yang Kristen saja, tidak ya, pernah Kristen tapi pasti tidak ngerti apa-apa. Nah, begitu jadi mualaf omong so tahu, saudara mau percaya yang mana? Ya, ini kalian orang Islam yang lain yang percaya buta tentang omongan Donditan, kan kalian memang betul-betul botol tuh ya. Ingat ya, Kristenan itu didasarkan pada sejarah, bukan wahyu yang terlepas dari sejarah yang hanya diketahui oleh nabimu dan itu malaikat yang datang berjumpa dengan dia, entah malaikat atau bukan malaikat juga tidak jelas, tidak ada bukti. Iman Kristen itu berakar pada sejarah dan dapat dijelaskan dan ditelusuri dalam sejarah, dan karenanya sejarah itu menegaskan bahwa Injil, 4 Injil itu memang ditulis sesuai dengan nama-nama yang kita kenal sekarang, dan itu menjadi kesaksian yang teguh tentang Yesus yang adalah Mesias, Raja Mesias yang dijanjikan pada orang Yahudi. Dia hamba yang datang melayani dan menderita. Dia adalah manusia sejati yang menjadi juru selamat dunia. Dan yang paling terakhir dalam Injil Yohanes, dia adalah Allah yang jelma jadi manusia. Berbahagialah yang percaya, tapi celakalah yang botol, yang percaya omong kosong Donditan ini. Thank you for the happiest year of